Pulau Jersey merupakan satu-satunya wilayah Inggris yang jatuh ke tangan Nazi Jerman. Kehidupan yang damai dan tenteram di Jersey harus berakhir ketika Jerman berhasil masuk. Jam malam diberlakukan. Warga pulau terpaksa hidup dalam aturan ketat pemerintah Jerman. Pasokan makanan pelan-pelan diberhentikan, membuat para warga semakin menderita kelaparan. Tidak ada sama sekali bantuan dari pihak Inggris untuk menyelamatkan warganya. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Pulau Jersey 1942, satu-satunya wilayah Inggris yang dikuasai oleh Jerman. Orang-orang Inggris yang tidak lahir di pulau ini akan dideportasi. Pasukan musuh yang berhasil ditangkap dibawa ke pulau ini untuk kerja paksa. Kedatangan pasukan Soviet sudah menjadi pemandangan sehari-hari warga Pulau Jersey. Louisa Gold adalah salah satu dari sekian banyak warga Pulau Jersey yang mencoba tabah selama Nazi berkuasa. Dia terpaksa berpisah dengan temannya yang dideportasi oleh pemerintah Jerman. Doreen mengingatkan jika tidak ingin dideportasi, maka warga yang lahir di Inggris harus bekerja di sektor esensial seperti petani atau manajer. Louisa langsung menemui Brian, atasan dari Arthur di perusahaan pos. Dengan negosiasi yang alot, akhirnya Brian bersedia menaikkan jabatan Arthur menjadi manajer. Louisa memiliki dua anak yang berkuliah di Oxford bernama Ralph dan Ted. Semenjak Nazi Jerman menginvasi, mereka menjadi kehilangan kontak satu sama lain. Have you heard from either of the boys? Anak dari Arthur bernama Rex bermain di luar, lalu melihat tahanan asal Soviet yang dipukuli dan dipaksa bekerja membangun benteng. Di suatu pagi, seorang pengantar surat datang. Lou langsung menangis seakan tahu isi dari surat itu. Salah satu dari anaknya, yaitu Ted, telah tewas. Our Father, which art in heaven. Tak mau larut dalam kesedihan, Louisa tetap bekerja di toko kelontong miliknya. Persediaan makanan terus menipis karena Jerman terus membatasi pengiriman. Tiba-tiba saja di depan toko mereka, serdadu Jerman melintas sambil memukuli tawanan. Louisa dan ibu-ibu yang melihat langsung membantu dengan memberikannya beberapa apel. Warga kota sudah mulai jengah dengan kekejaman pasukan Nazi Jerman di Pulau Jersey. Di sisi lain, pasukan Soviet yang ditahan dipaksa bekerja tanpa diberi makan. Tenaga mereka terus diperas lalu dipukuli seperti hewan ternak. Seorang tawanan berhasil bersembunyi lalu kabur ke rumah warga terdekat. Rupanya di dalam kandang babi terdapat juga rekannya yang berhasil kabur duluan. Tuan Rene, si pemilik rumah, merasa keberatan jika ada dua orang yang bersembunyi di sini. Lantas, Rene meminta tolong kepada Louisa untuk menyediakan tempat. Namun, Louisa menolak karena tentara Jerman sering mengunjungi tokonya. Pada malam harinya, Louisa berubah pikiran. Dia mengunjungi rumah Rene guna menjemput tahanan yang dia bicarakan. Dengan diantar Rene, Louisa menyembunyikan tawanan itu di dalam tokonya. Louisa merawatnya. Dia memberi makan, menyuruhnya untuk mandi dan berkenalan. Karena nama bahasa Rusia sulit untuk diucapkan, Louisa memanggil tahanan itu Bill. Nama asli dari Bill adalah Fyodor Polikarpatian Buri. Fyodor Polikarpovich Buri. Bill? Di sisi lain, Arthur yang bekerja di kantor pos menemukan surat aneh yang dialamatkan ke kantor komandan Nazi Jerman. Karena penasaran, dia membuka surat itu lalu membacanya. Surat itu berisikan aduan dari warga setempat mengenai adanya kegiatan yang melanggar aturan. Dengan kata lain, orang yang menulis ini adalah simpatisan Nazi Jerman. Di pagi harinya, Bill terganggu dengan suara keran bocor. Dia mencoba memperbaikinya. Namun tiba-tiba Arthur berserta anaknya datang mengunjungi rumah Louisa. Bill yang terkejut memilih bersembunyi, tapi persembunyiannya berhasil diketahui oleh Arthur. Untungnya sebelum terjadi salah paham, Louisa datang dan segera menjelaskan siapa Bill sebenarnya.
Arthur dan Louisa berdebat karena bagi Arthur menyembunyikan Bill adalah hal yang sangat berbahaya. Louisa berjanji akan berhati-hati dalam menjaga rahasia ini. Singkat cerita, Bill diajarkan bahasa Inggris agar dapat dengan mudah berkomunikasi. Di tengah-tengah pelajaran, tiba-tiba pegawai Louisa masuk memberikan titipan dari Harold. Bill dan Annie tampak menyukai satu sama lain. Harold merupakan adik dari Louisa yang bekerja sebagai guru bahasa Rusia. Isi dari paket titipan Harold adalah kamus bahasa Inggris Rusia. Malam harinya, Bill kepergok sedang membaca buku di kamar Louisa. Sebelum perang, Bill merupakan mahasiswa seni di Moskow. Moscow. But don't come in this room. Understood? Tahun 1943, kemampuan bahasa Inggris Bill sudah jauh berkembang. Bill menunjukkan kemampuan seninya dengan menggambar potret Louisa. Bill mengingatkan Louisa kepada mendiang anaknya yaitu Ted. Tanpa disengaja, Louisa menyinggung mengenai Tuhan di depan Bill. Bagi Bill, Tuhan tidak pernah ada. Jika Tuhan ada, kenapa Tuhan membiarkan Jerman membantai orang-orang tak bersalah dengan kejam? Bill langsung meninggalkan Louisa dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Bill ditemukan tertidur di sebuah kandang ayam. Louisa langsung membangunkannya, lalu mengajak Bill berjalan-jalan di kota. Awalnya, Bill merasa sangat ketakutan, tapi Louisa menguatkan Bill agar ikut mencari udara segar di luar. Perjalanan pun dilakukan, semua berjalan dengan mulus. Mereka berdua bersepeda menikmati keindahan Pulau Jersey bagaikan ibu dan anak. Namun perjalanan mereka terhenti dengan pemeriksaan pasukan Jerman. Bill merasa sangat trauma setelah semua pengalaman buruk yang menimpanya. Perlahan-lahan mereka berdua mengambil kesempatan dan memutar balik. Sepulangnya dari sana, Bill diajak membuat kartu identitas ke salah satu teman Harold. Sebagai imbalan, dia meminta 1 botol wine dan nilai yang bagus untuk anaknya yang masih bersekolah. Mengingat Harold adalah gurunya. You're a teacher, aren't you, Harold? He's got nothing to say to you. Keesokan harinya, Bill kepergok sedang enak-enak dengan Annie. Louisa mengajak Bill ke kota St. Heliers hari Jumat besok untuk berjalan-jalan. My nephew from St. Mary's. Lots of those country. Yes, there's a bus on Friday. Not much in the shop. Singkat cerita, mereka berdua tiba di kota St. Heliers. Kondisi kota dipenuhi oleh pasukan Jerman membuat luka lama Bill kembali terbuka. Bill akhirnya tiba di sebuah toko buku. Dia menggunakan beberapa kosakata Prancis yang sudah diajarkan oleh Louisa sebelumnya untuk berkomunikasi. Ketika akan membayar buku yang ia pilih, tiba-tiba salah seorang perwira Jerman masuk. Itu membuat Bill semakin ketakutan. Karena sudah menemukan buku yang dia inginkan, Bill dan Louisa segera keluar dari toko. Bill berjalan dengan cepat karena takut dikejar oleh perwira tadi. Tanpa mereka sadari, perwira yang mereka temui mengikuti dari belakang. Just be normal. Ternyata perwira itu hanya ingin mengembalikan kartu identitas Bill yang tertinggal. Saking ketakutannya, Bill sampai mengompol. Sekembalinya dari kota, Bill diajak minum teh oleh Louisa dan Evie. Bill bertanya-tanya kenapa Annie tidak ada. Ternyata Annie telah mendapatkan pekerjaan baru di sebuah pabrik di kota. May not see her for a bit. In the Summerlin factory in town. Sore harinya, seperti biasa, Louisa mengambil kayu bakar di pantai. Namun tiba-tiba saja Bill menghampiri Louisa dan memberikannya sepucuk surat dari Palang Merah. Surat itu berisi keadaan Ralph yang selamat di Inggris. Tentu saja, Louisa menangis haru setelah mengetahui anaknya baik-baik saja. Tak terasa, Natal tahun 1943 telah tiba. Arthur merasa agak was-was dengan tingkah laku Bill yang semakin berani menunjukkan wajahnya di depan umum. Arthur dan Louisa kembali berdebat agar memindahkan Bill ke tempat lain. Namun mereka semua yakin invasi sekutu akan segera dimulai. Malam itu, mereka larut dalam kegembiraan Natal, saling bertukar kado lalu dilanjutkan dengan pesta kecil-kecilan. Merry Christmas, Fyodor. From her. Bill menunjukkan kemampuan bernyanyinya di depan orang-orang.
Tapi siapa sangka, tiba-tiba pasukan Jerman datang karena mendengar suara Bill bernyanyi menggunakan bahasa Rusia. Bill langsung lari ke belakang, lalu bersembunyi di kandang ayam. Mereka berdalih yang bernyanyi menggunakan bahasa Rusia adalah Harold. Karena kejadian ini, Arthur menjadi semakin bersentimen dengan Bill. Bill yang merasa telah membahayakan keluarga Louisa memilih angkat kaki dari sana. Yeah, and you? If you go to prison because of me. Oh, it couldn't be. Trust us. This is the only place he feels safe. Namun, Louisa menenangkan Bill dan memberinya sebuah kado Natal berupa 1 sen uang kuno Jersey. 1 sen uang kuno ini juga pernah diberikan ke mendiang anaknya, yaitu Ted. Itu pertanda Louisa telah menganggap Bill sebagai anaknya sendiri. Melihat kasih sayang Louisa kepada Bill, akhirnya dia pun memutuskan untuk bertahan di sana. Di sisi lain, Arthur kembali mendapati surat mencurigakan. Ketika dibuka, surat itu adalah aduan mengenai adanya aktivitas mencurigakan di rumah Louisa. Di saat yang bersamaan, rekan kerjanya masuk, memanggil Arthur keluar karena ada perwira Jerman yang akan melakukan pemeriksaan. Arthur merasa sedikit tertekan dengan kedatangan perwira itu. Tak lama kemudian, pekerjaannya selesai. Ketika dia kembali ke dapur, suratnya telah dikirim oleh rekan kerjanya. Sesegera mungkin Arthur pergi ke rumah Louisa. Dia mengabarkan semua apa yang telah dia lihat. Untuk sementara, Bill akan dititipkan ke Mati, salah satu rekan Louisa. Mereka saling membantu menyingkirkan barang yang berhubungan dengan Bill. Kabar kedatangan sekutu semakin santer terdengar. Hal itu membuat mereka sedikit lebih lega. Bill tidak kuasa menahan tangis ketika harus berpisah dengan Louisa yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Pagi harinya, pasukan Jerman mulai berdatangan guna memeriksa rumah Louisa. Good morning, Mrs. Gold. Satu persatu ruangan digeledah, tapi tidak ada satupun barang yang mencurigakan. Namun, sebuah kamus Inggris Rusia bertuliskan nama Harold dan Bill berhasil ditemukan. Mau tidak mau, Louisa harus dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut. Di sana juga terdapat Harold dan beberapa tetangganya yang ikut ditahan. Louisa merasa sangat bersalah karena melibatkan tetangganya. Dari dalam penjara, Louisa melihat pesawat sekutu yang siap melakukan invasi. Itu pertanda mereka tidak akan lama berada di penjara ini. Arthur yang datang mengunjungi Louisa mengabarkan kalau sekutu kemungkinan besar tidak akan datang ke pulau ini. Prioritas utama sekutu adalah Perancis dan dataran Eropa. Singkat cerita, sidang pembacaan putusan digelar di tengah pesawat sekutu yang berseliweran. Orang yang terlibat menyembunyikan Bill ditahan selama 4-5 bulan. Hanya Louisa sendiri yang ditahan selama 2 tahun. Masa hukumannya akan dilakukan di Jerman. 4 Monate und 15 Tage. Literal neck. 2 years. Di sisi lain, Bill terus menangis di tempat persembunyiannya. Dia khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa Louisa. Dia tahu betapa mengerikannya kehidupan di penjara milik Nazi Jerman. Prancis Utara 1944. Para terdakwa dibawa menggunakan kereta. Louisa terpaksa harus berpisah dengan Harold yang entah akan dibawa kemana. Tepat pada hari itu adalah hari ulang tahun Harold. Louisa berjanji akan memberikan kado terbaik tahun depan. Pintu gerbong ditutup, dan itu adalah saat terakhir Harold melihat wajah Louisa. 9 Mei 1945. Bendera Britania Raya berkibar di Pulau Jersey. Tanda Jerman telah resmi menyerah. Ivy yang terdiam di pinggir pantai sembari melihat pembersihan ranjau, tiba-tiba didatangi oleh Arthur. Arthur membawa kabar gembira. Harold berhasil diselamatkan dari kamp konsentrasi Bergen-Belsen dan sedang dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, Bill berhasil selamat dan dikembalikan ke Uni Soviet. Harold menjadi satu-satunya orang Inggris yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi Bergen-Belsen. Nasib berbeda justru dialami oleh Louisa. Dirinya ditemukan tewas di dalam kamar gas kamp konsentrasi Ravensbrück. Sampai hari ini, tidak ada satupun keluarga yang mengaku telah melaporkan Louisa ke pihak Nazi Jerman. Setelah perang usai, Ivy tetap tinggal bersama Arthur. Ivy menjadi wanita pertama yang berhasil terpilih sebagai pemimpin negara bagian Jersey.
Evie, Harold, dan Louisa mendapat penghargaan dari kerajaan karena jasanya membantu orang lain selama Holocaust. Bill berhasil dipulangkan, namun pemerintah Soviet malah mendiskriminasinya. Namun, dia berhasil hidup sampai umur 70-an. Harold menjadi satu-satunya orang Inggris yang selamat dari kamp konsentrasi Bergen-Belsen. Kesaksiannya di pengadilan Lüneburg berhasil menyeret para perwira Jerman ke tiang gantung. Ralph, anak dari Louisa yang selamat dari perang, dipertemukan pertama kali dengan Bill saat pembukaan plakat untuk menghargai keberanian Louisa dan kawan-kawan di Pulau Jersey. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.